Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. BNPB melalui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik mendorong percepatan pemulihan pasca bencana hidrometeorologi basah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan melakukan pendampingan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada bulan Desember tahun 2024, sejumlah daerah di Kabupaten Sukabumi dilanda bencana banjir, longsor, pergerakan tanah, dan angin kencang yang cukup parah. Bencana ini berdampak pada 39 kecamatan dan menimbulkan kerugian sekitar 1,8 triliun rupiah di 5 sektor utama, yakni perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Sukabumi merespons dengan menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P dengan total kebutuhan mencapai 2,7 triliun rupiah untuk periode 3 tahun. Pendampingan ini menyoroti capaian fisik dan keuangan kegiatan R3P, serta membahas langkah-langkah untuk kegiatan yang belum teranggarkan. BNPB akan terus memantau perkembangan implementasi R3P di Sukabumi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemulihan berjalan aman, berkelanjutan, dan berbasis pengurangan risiko bencana, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kedeputian Bidang Pencegahan melakukan rangkaian kegiatan survei dan koordinasi peringatan dini di Provinsi Kalimantan Selatan selama 2 hari, mulai tanggal 11 hingga 12 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sistem peringatan dini banjir yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi lokal. Kegiatan diawali dengan audiensi antara BNPB yang diwakili Deputi Bidang Pencegahan Prasinta Dewi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam audiensi, Prasinta menekankan pentingnya peningkatan kapasitas daerah melalui penguatan forum pengurangan risiko bencana, pengembangan desa tangguh bencana, serta pelibatan sektor swasta dalam upaya pencegahan. Sebagai bagian dari rencana implementasi tahun 2025, BNPB akan melakukan pemasangan 4 unit sirine peringatan dini banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. 2 unit akan dipasang di Kota Banjarbaru, sementara 2 unit lainnya akan dipasang di Kota Banjarmasin. Pada hari kedua, BNPB bersama BPBD Provinsi dan BPBD Kota Banjarmasin melakukan survei lokasi baru untuk pemasangan sirine banjir. Hasil survei dan kesepakatan lintas pihak menetapkan SD Negeri Teluk Dalam 11 yang berada di Kelurahan Teluk Dalam, Kota Banjarmasin sebagai lokasi strategis pemasangan sirine. Penentuan lokasi-lokasi ini didasarkan pada riwayat banjir, kerentanan wilayah, serta hasil diskusi dan survei bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan setempat. Kegiatan ini menandai komitmen BNPB bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan masyarakat terhadap ancaman banjir. Sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, menghadiri peresmian gedung backup sistem peringatan dini multi-hazard milik BMKG di Badung, Bali, Sabtu, 14 Juni 2025. Peresmian gedung ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem ketahanan menghadapi potensi bencana, khususnya sebagai pusat cadangan sistem peringatan dini tsunami dan informasi gempa bumi nasional yang selama ini terpusat di Jakarta. Suharyanto mengatakan bahwa keberadaan gedung yang sekaligus menjadi Command Center BMKG di Bali ini diharapkan dapat lebih meningkatkan penguatan di hilir sebagai bagian dari sistem pencegahan dalam penanggulangan bencana. BNPB meyakini bahwa peresmian gedung ini bukanlah akhir dari sebuah proyek konstruksi semata, melainkan awal dari transformasi besar sistem mitigasi bencana di Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan simulasi penanganan bencana geologi dalam bentuk gladi ruang atau TTX dan gladi pos komando atau CPX bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada 16 hingga 18 Juni 2025. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kesiapsiagaan daerah melalui komunikasi dan sistem koordinasi tanggap darurat dalam menghadapi ancaman bencana. Simulasi TTX dan CPX memiliki dua tujuan utama, diantaranya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat bencana dan menguji efektivitas rencana kontingensi serta standar operasional prosedur terkait gempa bumi. Widya Suara Madya BNPB Apriyuanda G. Bayu Pradana menyampaikan bahwa tujuan TTX dan CPX berikutnya yaitu meningkatkan koordinasi antar instansi dalam sistem komando tanggap darurat, serta menyiapkan rekomendasi perbaikan kebijakan dan rencana kedaruratan. Simulasi ini melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat lokal. PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BNPB dan Provinsi Sulbar dalam membangun budaya sadar bencana dan memperkuat kesiapsiagaan lokal sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerima kunjungan delegasi Ministry of Agricultural, Fisheries, and Water Resources Kesultanan Oman di Geraha BNPB pada Senin 16 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki peluang kerjasama kedua negara di bidang penanggulangan bencana. Rombongan delegasi Kesultanan Oman yang dipimpin oleh Director General of Water Resources Assessment, Nasser Al-Batasi, diterima langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati, di ruang rapat lantai 12 Geraha BNPB, Jakarta. Pertemuan ini juga bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam penanganan bencana banjir, beserta langkah-langkah strategi mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Para delegasi selanjutnya diajak mengunjungi ruang pusat pengendalian operasi untuk melihat proses manajemen informasi kebencanaan di Indonesia. Pertemuan ditutup dengan pertukaran cindramata antara BNPB dengan delegasi Kesultanan Oman. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari Taman Kanak-Kanak Mutiara Indah pada Selasa 17 Juni 2025. Sebanyak 10 anak bersama 3 orang pendamping melihat langsung beragam miniatur dan menerima penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Anak-anak mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, mulai dari menonton dongeng animasi bencana, menyanyikan lagu gempa bumi, berkeliling diorama, hingga sesi kuis berhadiah. Kepala Sekolah TK Mutiara Indah menyampaikan apresiasi atas pelayanan BNPB dan berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan kesiapsiagaan anak dalam menghadapi potensi bencana di sekitar mereka. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Profesor Dr. Pratikno melaksanakan pertemuan dengan pemimpin daerah Kabupaten Purwakarta dan Flores Timur di ruang Pusdalop Geraha BNPB Jakarta pada Rabu 18 Juni 2025. Pertemuan yang dilaksanakan dalam jaringan atau daring ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah pusat terhadap bencana yang terjadi, yaitu pergerakan tanah di Kabupaten Purwakarta dan erupsi gunung api Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur. Pada pertemuan ini, baik Menko PMK maupun Kepala BNPB menekankan bahwa keselamatan masyarakat adalah yang paling utama. Untuk itu, pemerintah daerah melalui BPBD agar memastikan evakuasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki berjalan baik dan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi di pos lapangan dan hunian sementara terpenuhi. Sementara itu, khusus di Kabupaten Purwakarta,
Menko PMK meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan proses relokasi mandiri kepada warga terdampak pergerakan tanah. Meskipun demikian, ia juga meminta pemerintah daerah agar pencarian lahan untuk relokasi terpusat dapat dilaksanakan secara paralel. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau lokasi bencana pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis 19 Juni 2025. Dengan mengendarai motor, rombongan Kepala BNPB dan beberapa pejabat lainnya menuju titik lokasi terdampak pergerakan tanah. Rombongan tidak dianjurkan mendekat karena pergerakan tanah masih terjadi hingga saat ini. Apalagi sehari sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Purwakarta sepanjang hari. Sembari meninjau, rapat teknis dilaksanakan dengan cepat. Selain Kepala BNPB dan Menko PMK, tampak hadir dalam peninjauan ini pejabat pemerintah pusat, antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala Basnas Nur Ahmad, Kepala PVMBG Hadi Wijaya, dan perwakilan dari Perhutani. Sementara itu, pejabat pemerintah daerah yang hadir yaitu Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Wakil Bupati Purwakarta Abang Ijo Hadipin. Usai meninjau lokasi terdampak, rombongan kemudian beralih mengunjungi para pengungsi di pos pengungsi kantor desa Pasir Munjul. Kepala BNPB berdialog dengan warga dan menyerahkan bantuan dukungan logistik permakanan. Merespon bencana pergerakan tanah di Purwakarta, pemerintah pusat dan daerah mempersiapkan langkah strategis percepatan relokasi bagi warga terdampak. Opsi relokasi diputuskan berdasarkan kajian Badan Geologi yang menyatakan lokasi terdampak sudah tidak layak dihuni kembali. Sahabat tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari Studio BNPB, saya, Novit Yulianto, undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh!